Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun kalian mengakses video ini. Baik, pada video kali ini kita akan masuk pada materi tentang Edmodo. Sebelum pada materi praktik, saya akan mencoba menjelaskan dulu apa saja yang dapat kalian peroleh pada materi Edmodo ini. Edmodo adalah salah satu website e-learning yang dapat kita gunakan secara gratis. Edmodo ini dapat memfasilitasi berbagai macam kegiatan ya yang dapat menunjang proses belajar mengajar dalam dunia maya. Jadi, ketika Anda berposisi sebagai guru dan harus meninggalkan proses pembelajaran di kelas, Anda dapat mengalihkan proses pembelajaran yang biasanya terjadi di kelas menjadi proses pembelajaran yang bisa diselenggarakan secara daring. Beberapa fitur yang sudah disediakan pada Edmodo ini yaitu kita mulai dari bagian beranda atau depan ya. Di sini ada beberapa menu yang bisa kita lihat. Ada bagian depan ya, yang isinya tampil seperti ini. Bagian depan ini jika Anda biasa menggunakan Facebook, berisi tampilan beranda ya, dimana kita dapat melihat postingan-postingan yang sudah pernah kita posting sebelumnya. Postingan ini dapat berupa teks, tugas, kuis, ataupun lainnya. Ataupun mungkin ketika kita sudah berteman dengan guru-guru lainnya, maka kita juga bisa melihat postingan dari mereka. Begitu juga dengan postingan kita, bisa dilihat oleh mereka pada sisi post di bagian depan. Selain itu, di menu selanjutnya ada menu apa yang telah jatuh tempo di sini, ya, di menu kedua. Di sini kita bisa melihat deadline dari tugas-tugas yang sudah kita posting kepada siswa. Nah, di sini sudah terlihat postingan saya yang ini cukup lama ya. Ini dilihat ada tanggal berakhirnya. Nah, selain itu, postingan mana yang sudah diulas dan sudah dijadwalkan berikutnya. Nah, ini untuk menu yang kedua, apa yang telah jatuh tempo. Kemudian ada kemajuan. Untuk kemajuan ini kita bisa melihat capaian nilai dari tiap siswa dari tugas-tugas yang sudah kita berikan. Jadi capaian dari tugas-tugas yang sudah kita berikan kepada siswa. Nah, nilai-nilainya nanti akan tampil seperti ini. Kemudian ada menu perpus. Pada menu perpus ini kita bisa melihat berbagai macam sumber daya yang bisa kita siapkan, kita gunakan, kita buat menjadi tempat untuk penyimpanan materi-materi yang akan kita gunakan pada proses pembelajaran daring atau secara online. Nah, di sini kita punya berbagai macam pilihan. Ada dua pilihan untuk cloud yang bisa kita gunakan untuk menyimpan file bahan perkuliahan. Ada OneDrive, ada Google Drive. Nanti materi-materi yang sudah kita upload di cloud ini bisa kita akses dan bisa kita tempel di halaman kelas yang kita inginkan. Kemudian ada pesan. Nah, fitur pesan ini sama seperti fitur chatting lainnya, memungkinkan kita untuk berkirim pesan dengan anggota atau akun siswa ataupun akun guru lainnya. Notifikasi di sini pemberitahuan jika ada siswa yang telah mengumpulkan atau mensubmit tugas, menjawab kuis, nanti akan muncul pemberitahuan di sini. Ya, demikian secara umum tampilan beberapa menu yang bisa kita dapatkan di bagian menu bar di atas pada Edmodo. Baik, selain itu
Di Edmodo akun teacher ini atau akun guru ini, kita juga dapat membuat berbagai macam kelas secara paralel. Nah, kelas-kelas ini nanti memungkinkan kita membuat kelompok-kelompok ya, berdasarkan kelas tentunya. Kemudian kita juga bisa memposting ke dalam kelas-kelas tersebut ya. Coba kita masuk dulu ke dalam kelas. Di sini kita contohkan, di sini ada kelas yang sudah saya buat 10AK1 ya. Ketika kita klik 10AK1, maka nanti kita akan masuk kepada ruang kelas 10AK1. Apa saja yang kita posting di ruang kelas ini bisa kita atur tidak nampak oleh kelas lain, jadi tidak terbaca oleh kelas lain, tidak bisa diakses oleh kelas yang lain. Jadi hanya siswa-siswa yang menjadi anggota kelas ini saja yang bisa mengakses konten materi, tugas, ataupun hal-hal lain yang sudah kita posting khusus di kelas ini. Nah, di dalam kelas ini kita bisa melihat ada berbagai macam sumber belajar yang bisa kita buat ataupun tugas. Nah, pertama di sini ada pesan ya. Bagian pesan ini memungkinkan kita membuat sebuah pengumuman ya, sebuah pemberitahuan pada siswa. Sebuah informasi mungkin yang penting buat siswa, di mana nanti informasi ini bisa kita lampirkan file yang dapat diakses oleh siswa. Nah, contohnya ini, kita membuat pesan yang isinya adalah menyampaikan ringkasan materi. Pesan ini kemudian kita lampirkan file di sini, ya. Kita lampirkan file di sini. Nah, jadi nanti pesan tersebut dapat dilihat oleh siswa, kemudian filenya bisa di-download oleh siswa juga. Kemudian ada tugas. Untuk tugas di sini tentunya berisi tempat di mana kita dapat membuat sebuah tempat submit tugas atau tempat mengumpulkan tugas ya. Jadi siswa dapat membuat tugas secara online ya, dengan cara mensubmit file atau mengirim file. Nah, bentuk fisik dari visual dari tugas ini nanti tombolnya seperti ini atau tampilan visualnya seperti ini. Nanti ada tulisan judul tugasnya, nanti ada tombol submitnya ya. Kemudian ada perintah dari tugasnya dapat terlihat seperti ini. Kemudian jika ingin dilampirkan dengan file soal, mungkin bisa dilihat di sini ada bagian file ya yang dapat diakses oleh siswa. Lebih lengkapnya nanti dari penjelasan bagaimana membuat tugas, pesan, kuis akan saya jelaskan pada video-video berikutnya. Nah, selain tugas, di sini juga ada kuis ya, kuis. Kuis ini kita bisa membuat berbagai macam jenis kuis. Kuis bisa berbentuk pilihan ganda ya. Bisa berbentuk multiple respon atau matching atau true false ya, ataupun essay. Ya, dari berbagai macam kuis-kuis tersebut bisa kita buatkan kunci otomatis yang bisa langsung mengkoreksi jawaban siswa, kecuali yang essay. Nah, kuis ini juga sangat membantu proses evaluasi yang kita berikan. Nah, untuk model-model kuis yang seperti pilihan ganda, true false, matching, secara otomatis sudah langsung bisa dikoreksi oleh sistem. Nah, ini juga nanti akan saya jelaskan bagaimana proses pembuatannya. Selain itu ada pemilihan atau survei. Nah, di sini ketika Bapak Ibu ingin atau kita ingin membuat alternatif ya atau survei terkait satu hal, kita sebagai guru bisa mengajukan pertanyaan dan pilihan-pilihan yang nantinya akan menjadi alternatif pilihan yang akan dipilih oleh siswa. Nah, hasil surveinya nanti akan terlihat. Contoh hasil surveinya di sini. Ini misalnya adalah yang akan ditunjuk menjadi ketua kelas. Nah, proses pemilihan suara. Nah, di sini nanti ada hasil pilihan untuk Andi berapa persen, Susi berapa persen. Begitu kira-kira. Nah, demikian beberapa fitur yang mungkin secara umum paling sering digunakan oleh guru terkait dengan proses belajar mengajar secara online atau daring.
secara lebih rinci mungkin dapat Anda saksikan video-video setelah ini. Bagaimana membuat akun, bagaimana membuat pesan, tugas, kuis, ataupun yang lainnya. Baik, untuk akun teacher, demikian yang dapat kami sampaikan. Silakan akses video selanjutnya. Selamat mengikuti dan terima kasih.